Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum at-tullab wa talibah? Apa kabar semuanya murid-murid Ustaz? Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan semoga Allah memberkahi antum-antum semua. Dan semoga Allah juga memberkahi keluarga kita dan terkhususnya adalah kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan memasuki pelajaran fiqih pada judul atau pada tema tentang akikah. Nah, apa itu akikah? Akikah berarti menyembelih kambing pada hari ke-7 kelahiran seorang anak. Nah, itu adalah menurut pengertian keseluruhan. Menurut bahasa, akikah berarti pemotongan. Sedangkan menurut istilah, akikah berarti menyembelih hewan sebagai bukti rasa syukur kepada Allah SWT. Hukumnya akikah itu adalah sunnah muakkadah bagi yang merasa mampu. Bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Nah, jadi yang bagi merasa mampu itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. Artinya dari Samurah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadai dengan akikah yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itulah salah satu hadis yang memperkuatkan bahwasanya kita harus berakikah. Nah, karena hukumnya sunnah muakkadah. Selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan hewan untuk diakikah. Bagaimana ketentuan-ketentuan hewan yang untuk diakikah? Yang pertama adalah syarat hewan akikah. Bagaimana itu syarat hewan akikah? Syarat hewan akikah sama persis seperti syarat kita berkurban. Ya, yaitu syaratnya yang pertama adalah hewan tidak cacat. Nah, tidak cacat, tidak pincang, dan tidak kurus, atau cacat telinganya putus dan ekornya, atau yang paling fatal adalah karena sakit. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW berada di antara kami dan bersabda, 4 jenis hewan kurban yang tidak akan dibalas atau diberi pahala, yaitu buta sebelah yang nyata kebutaannya, sakit yang nyata sakitnya, pincang yang nyata pincangnya, dan bertulang yang tidak punya sumsumnya. Nah, itu adalah syarat-syarat hewan akikah. Selanjutnya, ketentuan hewan akikah adalah dilihat pada jenis hewan akikah. Nah, untuk jenis hewan akikah ini berbeda dengan hewan kurban, yaitu pada hewan akikah ini adalah kita hanya menyembelih kambing, tidak banyak jenisnya, yaitu kambing, baik itu kambing biasa, domba, dan biri-biri. Meski demikian disyaratkan harus cukup umur. Bagaimana umurnya? Pada domba yang telah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi. Dan pada kambing yang telah berumur 2 tahun lebih. Itu adalah jenis hewan yang akan diakikah.
Selanjutnya yang terakhir itu adalah jumlah hewan akikah. Pada ketentuan hewan akikah dilihat dari jumlah hewan akikah. Adapun jumlah hewan, sebagian ulama berpendapat bahwa 2 ekor untuk seorang anak laki-laki dan 1 ekor untuk seorang anak perempuan. Dan pendapat ini menjadi pedoman untuk akikah dengan diperkuat oleh hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Bagaimana hadisnya? An Aisyah qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'iqqa 'anil ghulami bisyataini wa 'anil jariyati bisyatin. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi itulah jumlah hewan akikah yang sudah sahih dan diperkuat juga oleh hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Mungkin hanya ini pembelajaran kita pada pagi ini. InsyaAllah ke depan kita akan lanjut pada pembahasan pelaksanaan akikah. Itu di situ ada waktu-waktu pelaksanaan akikah, pembagian dagingnya juga. InsyaAllah minggu depan. Mungkin hanya ini. Syukran katsiran ala itimanikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.